Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mela selaku dosen pengampu mata kuliah analisis proses bisnis. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Indah Kailunisa, lalu ada teman saya Liva Jrin dan juga Gabriel. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi lean manufacturing pada perusahaan Nike. Nah, sebelumnya izinkanlah kami untuk menjelaskan mengenai lean manufacturing terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada pengertian lean manufacturing. Lean manufacturing adalah metodologi yang berfokus pada meminimalkan pemborosan dalam sistem manufaktur sekaligus memaksimalkan produktivitas. Pemborosan dilihat sebagai segala sesuatu yang pelanggan tidak percaya menambah nilai dan tidak bersedia membayarnya. Jadi layan ini adalah sebuah cara bagi perusahaan untuk membuat produk menjadi lebih efisien dan juga hemat biaya. Nah, layan manufacturing ini terdapat prinsip yang dimana memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama meminimumkan waste atau pemborosan, lalu yang kedua berusaha membuat kualitas yang sempurna sejak kesempatan pertama, yaitu bisa dibilang perfect first time quality. Nah, lalu yang ketiga ini produksi yang fleksibel dan lalu yang keempat yaitu perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah efisien dalam menerapkan layan manufacturing. Gimana sih caranya untuk bisa menerapkan layan manufacturing itu sendiri? Nah, itu yang pertama, komitmen manajemen. Nah, komitmen manajemen ini sangat diperlukan untuk mendapatkan komitmen dan dukungan penuh dari manajemen senior merupakan langkah krusial. Jadi, komitmen manajemen ini adalah langkah awal untuk memulai layan. Lalu yang kedua itu tentunya pembentukan tim. Nah, membentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang kompeten dan memiliki komitmen terhadap layanan manufacturing itu sendiri. Lalu yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Itu memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan tentang prinsip dan alat-alat layanan manufacturing. Lalu yang langkah keempat yaitu pemetaan aliran nilai, yaitu melakukan value stream mapping atau VSM untuk menganalisis dan memetakan aliran nilai dalam proses manufaktur. Nah, lalu yang kelima itu yaitu identifikasi pemborosan, yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan area yang berpotensi dioptimalkan dan dihilangkan pemborosannya. Lalu langkah yang keenam yaitu implementasi alat layan manufacturing, yaitu menerapkan alat-alat layan manufacturing yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, alat-alat layan manufacturing di sini maksudnya ada seperti S5, lalu Kanban, lalu just in time, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh yaitu ada pengukuran dan pemantauan, yaitu dengan cara mengukur dan memantau kemajuan secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi layan manufacturing. Lalu yang kedelapan yaitu ada perbaikan berkelanjutan, yaitu menanamkan budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, di mana semua karyawan didorong untuk mencari cara untuk meningkatkan proses dan sistemnya. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan dari menerapkan layanan manufacturing. Nah, tentunya yang pertama itu keuntungannya untuk hemat biaya. Lalu yang kedua itu ada untuk produktivitasnya meningkat. Lalu yang ketiga itu untuk peningkatan kualitas. Lalu yang terakhir itu keuntungannya yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, mungkin langsung saja selanjutnya ada pembahasan tentang perusahaan Nike yang akan dijelaskan oleh Gabriel. Kepada Gabriel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan yaitu tentang profil perusahaan. Nike didirikan pada tanggal 8 September 1969. Bergerak dalam bidang desain, pengembangan, dan pemasaran penjualan alas kaki, pakaian, peralatan, aksesoris, dan layanan di seluruh dunia. Nike adalah penjual sepatu atletik dan pakaian olahraga di seluruh dunia. Perusahaan ini berfokus pada penawaran produk dalam 7 kategori utama: berlari, bola basket, sepak bola, pelatihan pria, pelatihan wanita, naik olahraga, dan ekservo. Hal ini juga memasarkan produk yang dirancang untuk anak-anak serta keperluan atletik dan mereka kehasilannya seperti bisbol, kriket, golf, cross, kegiatan di luar ruangan, sepak bola, tenis, bola voli, berjalan, dan gulat. Produk sepatu atletik naik dirancang terutama untuk penggunaan atletik tertentu. Perseroan menjual pakaian olahraga dan aksesoris serta atletik dan barang-barang aksesoris. Hal ini juga memasarkan pakaian dan lisensi perguruan tinggi dan tim profesional dan logo liga. Pada bulan Desember 2012, perusahaan menjual merek Ubro dan aset kekayaan intelektual terkait Iconic Brand Group Inc. Pada Februari 2013, itu dijual dengan merek afiliasi Colhan ke Apex Partner LLV.
Selanjutnya adalah visi misi dan tujuan perusahaan. Visinya adalah to bring inspiration and innovation to every related in the world. Misinya adalah the service of human potential. Tujuannya adalah menjadi perusahaan dalam bidang olahraga yang terkemuka di dunia dan dapat terus-menerus di atas pesaingnya. Baik di sini adalah struktur perusahaan. Perusahaan Nike saat ini dipimpin oleh John Donald Hood selaku presiden dan CEO perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan, John Hood dibantu oleh tim dari berbagai departementalisasi yang dibentuk, yaitu Thomas Kerr selaku presiden Innovation, Michael Sprint selaku presiden Consumer Creation, Haley O'Neill selaku presiden Consumer Marketplace, dan Fred Williams selaku presiden Brand. Yang selanjutnya adalah analisis penerapan lean manufacturing pada Nike. Nike adalah salah satu yang berhasil menerapkan konsep lean manufacturing di pabriknya, mengusung filosofi Make Today Better. Lean manufacturing di Nike dipandang sebagai sistem bisnis peluang untuk melakukan continuous improvement yang bertujuan menghasilkan produk dengan berbagai kualitas terbaik, sekaligus menghilangkan pemborosan. Lean Management merupakan sistem yang diimplementasikan pada sebuah proses untuk meminimalisir dan mencegah adanya pemborosan dan kegiatan yang tidak memberikan nilai. Nike sebagai salah satu produsen sepatu terbesar di dunia telah menerapkan Lean Management sejak 20 tahun yang lalu. Kualitas dimulai pada pengadaan pabrik, yaitu proses yang dilakukan oleh produsen kontrak agar dapat dipilih sebagai mitra manufaktur Nike. Proses pengadaan sangat ketat. Nike telah meningkatkan kualitas mitra manufaktur dan waktu yang diperlukan untuk memilih mitra. Dari segi waktu yang dibutuhkan untuk menjadi mitra, Nike kini membutuhkan 152 hari berbanding 246 hari. Artinya, Nike memerlukan 38% lebih sedikit untuk mengevaluasi mitra manufakturnya dalam hal kualitas. Nike telah meningkatkan persyaratan, namun tidak memberikan mitra menganggur. Nike sebenarnya menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya untuk membantu mitra manufaktur kontrak mencapai standar baru Nike. Saat ini Nike mempunyai 0 pabrikan dalam warna emas, 1 pabrikan dalam warna perak, dan 535 pabrikan dalam warna perunggu. 156 pabrikan dalam warna kuning, 77 pabrikan kontrak dalam warna merah, serta yang Anda lihat dalam standar keunggulan naik tinggi naik secara aktif tidak hanya mengaudit mitra manufakturnya, namun juga meningkatkannya. Baik, di sini terdapat gambar pengadaan kualitas produk dari Nike. Pada tahun 1990, Nike menghadapi berbagai tantangan dalam rantai pemasok, kualitas produk, dan kondisi tempat kerja. Karena itulah Nike mulai mencari solusi untuk masalahnya. Akhirnya sistem produksi total terpilih untuk ditiru dan mempekerjakan konsultan Toyota untuk mengadaptasi konsep Lean. Pada tahun 2002, Nike berkomitmen untuk para supplier agar mengimplementasikan Lean Management pada sistem produksinya. Pada tahun 2004, Nike mengembangkan pusat pelatihan khusus untuk mengajarkan konsep Lean Management pada seluruh karyawan. Bagian yang diterapkan ialah yang pertama, Nike percaya bahwa menerapkan perubahan kecil yang dapat mengurangi warna sulit dalam organisasi besar. Dengan demikian, pekerjaan dikontrakkan berbagai lembaga, di mana penguasaan lebih mudah, dan ada beberapa lembaga yang bertanggung jawab untuk efisiensi dalam waktu hal model yang dihabiskan. Yang B adalah proses penyaringan yang ketat untuk memilih vendor. Yang C adalah penilaian kinerja berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik yang ditinggalkan oleh vendor. D adalah membangunkan kepercayaan pada vendor. Dan yang terakhir adalah inklusi subkontraktor dalam rantai nilai perusahaan. Baik, yang pertama di sini ada build inequality, yaitu Nike harus fokus pada pencegahan cacat daripada definisi cacat. Yang selanjutnya adalah ini berarti mereka menerapkan kualitas di sepanjang proses produksi untuk memastikan produk memenuhi standar tinggi. Dan yang terakhir adalah hal ini sejalan dengan prinsip dan yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan. Yang kedua adalah just in time, yang dimana yang pertama naik menggunakan sistem Kanban untuk menerapkan JIT. Yang kedua adalah Kanban adalah sistem penarikan yang memastikan bahwa bahan baku atau komponen hanya diproduksi untuk dibeli ketika dibutuhkan. Dan selanjutnya adalah ini membantu mengurangi persediaan atau yang merupakan bentuk pemborosan dan meningkatkan efisiensi aliran material. Yang ketiga adalah overrealizability,
Naik berupaya untuk menjaga kestabilan proses produksi untuk memastikan aliran barang yang lancar dan konsisten. Yang selanjutnya lah, ini termasuk hal-hal seperti pemeliharaan peralatan secara preventif, pelatihan kerawanan yang baik, dan penggunaan metode standarisasi untuk produksi. Yang terakhir adalah stabilitas operasional, membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat ialah culture of improvement, yaitu digunakan untuk memberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya lah, ini sejalan dengan peristilaan yang mengembangkan karyawan dalam proses perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah karyawan yang berdaya dapat mengimplementasikan dan mengatasi masalah yang lebih cepat dan membantu meningkatkan efisiensi dan kualitasnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Li Fajri. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada keunggulan land manufacturing pada Nike. Land manufacturing telah menjadi ciri khas pendekatan kami terhadap pabrik dan merupakan landasan bagaimana kami memajukan manufaktur bersama. Nah, land manufacturing itu adalah sistem bisnis dan filosofi perbaikan berkelanjutan yang bertujuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dan menghilangkan pemborosan, termasuk waktu dan material yang hilang. Nah, di Nike itu percaya bahwa Lean dapat memberdayakan pekerja dan tim. Nah, keberhasilan pendekatan Lean bergantung pada penerapan perubahan fisik pada proses produksi, peningkatan kemampuan kepemimpinan, dan pengembangan tenaga yang berdaya. Nah, Lean manufacturing ini itu berupaya melibatkan pikiran orang-orang terdekat dengan pekerjaan untuk memecahkan masalah yang menghalangi mereka menghasilkan produk berkualitas tepat waktu setiap saat. Nah, seperti diketahui, manusia itu adalah inti dari setiap operasi. Nike telah menghabiskan banyak energi dalam pelatihan dan meningkatkan keterampilan produsen kontrak mereka di Lean. Nah, dari sudut pandang Nike ini, Lean membantu karyawannya dengan cara-cara berikut. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Nah, pemimpin pabrik itu menggunakan Lean untuk mendorong kinerja bisnis. Yang kedua ada manusia. Pekerja dilibatkan dan dimampukan untuk mendorong kesuksesan bisnis melalui perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada proses. Proses pabrik dapat memprediksi dan gesit dalam menangani permintaan pelanggan. Selanjutnya di sini ada pengelolaan sumber daya pada Nike. Di sini ada gambar human resource manajemennya. Nah, penerapan Lean yang paling mengesankan adalah organisasi lain memulai Lean, terutama di bagian manajemen harian. Nah, tetapi di Nike ini, proses pelatihannya dilakukan untuk membantu orang-orang mengikuti pelatihan dan pemberdayaan Lean Six Sigma yang dilakukan. Nah, setiap modulnya itu dirancang untuk berbagai praktik terbaik HRM-nya yang terkait dengan manufaktur ramping dan berisi latihan interaksi yang memungkinkan manajemen pabrik untuk menilai keadaan mereka saat ini dan mengidentifikasi peluang peningkatan di area termasuk perekrutan, seleksi, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, komunikasi dan retensi, manajemen pekerja. Nah, modul ini juga berisi instruksi dan latihan tentang pemecahan masalah ramping dan alat perencanaan termasuk PDCA, rencana, lakukan, periksa, dan bertindak, yang memfasilitasi berbagai pengetahuan dan kolaborasi dalam dokumen yang ringkas. Nah, alat-alat yang digunakan untuk pengembangan kapasitas itu untuk menentukan proyek follow-up yang diterapkan manajer pabrik setelah menyelesaikan pelatihan untuk membantu lebih meningkatkan operasional sumber daya manusianya. Di sini ada gambar dari skala prioritasnya. Dan selanjutnya, ada hambatan dalam penerapan Lean manufacturing pada Nike. Nah, metode Lean itu kan banyak diterapkan di berbagai perusahaan seluruh dunia. Tujuannya itu untuk memaksimalkan nilai atau value-nya bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang nggak memberi nilai atau sampahnya pemborosannya itu. Implementasi Lean manufacturing, metode tools itu dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan perbaikan pada proses dan inovasi di perusahaan. Nah, sehingga akan menciptakan efisiensi dan perusahaan itu akan melakukan apa yang disebut continuous improvement atau CI untuk mencapai operational excellence dan customer intimacy. Tetapi masih banyak perusahaan yang salah mengimplementasikan mengenai metode Lean manufacturing. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap Lean ini adalah merampingkan. Padahal konsep yang sebenarnya itu bukan hanya perampingan atau pengurangan jumlah karyawan. Nah, Lean itu adalah tentang memiliki sumber daya yang tepat yang untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan kualitas terbaik di waktu yang tepat. Nah, mengenai masalah ini, seorang pakar Lean manufacturing, Tim McMahon,
berbagi pengalaman mengenai kenapa banyak perusahaan yang gagal menerapkan atau mengimplementasikan metode lean manufacturing di tempat kerjanya. Nah, pada Nike sendiri itu ada beberapa hambatan ketika menerapkan lean manufacturing, yaitu pemantauan tentang perubahan yang berkelanjutan. Nah, seringkali itu hanya memperkuat pola penyembunyian atau kekurangan kegagalan. Untuk solusinya, Nike telah mendefinisikan dan menerapkan ekspektasi untuk pabrik yang mereka kontrakkan melalui kode etik seluruh perusahaan. Nah, kode etik ini mencakup kondisi kerja, kesehatan, keamanan, kinerja yang tidak penting. Nah, produser Nike ini yang banyak digunakan adalah standar kepemimpinan kode atau CLS. Nah, selanjutnya ada dampak lean manufacturing pada Nike. Efisiensi dan efektivitas selalu menjadi tujuan setiap perusahaan manufaktur. Untuk mengurangi waktu, biaya, pemborosan, serta meningkatkan kapasitas produksi dan added value adalah PR yang tak kunjung usai. Nah, upaya-upaya ini itu bagi pelaku industri manufaktur mungkin lebih familiar disebut dengan konsep lean manufacture dan manufaktur atau disebut juga manufaktur ramping. Nah, lean adalah sebuah konsep di mana proses operasi di lantai produksi diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu. Nah, seperti yang diketahui, konsep lean ini awalnya memperkenalkan oleh Ford Motors dengan Model T pada sistem manufakturnya. Nah, setelah Ford itu, konsep lean itu dikembangkan eh, setelah Ford, konsep lean dikembangkan lagi oleh Toyota Production System atau disebut TPS. Nah, milik Toyota itu menjadi konsep lean yang sangat terkenal hingga saat ini dan hampir semua manufaktur di dunia itu menerapkan prinsip-prinsip yang seperti Toyota. Nah, selain TPS ada juga konsep Lean Six Sigma. Nah, Lean Manufacture di Nike itu dipandang sebagai sistem bisnis dan peluang untuk melakukan continuous improvement yang bertujuan menghasilkan produk dengan kualitas terbaik sekaligus menghilangkan pemborosan. Dan untuk mewujudkan itu, setiap karyawan di Nike dilatih tentang kekuatan kerja tim sebagai kunci meningkatkan operasi. Setiap karyawan itu dilatih dan didorong untuk bisa memecahkan masalah yang terkait dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, kebanyakan organisasi yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan. Nike itu melakukan hal tersebut agar menjaga akuntabilitasnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu lean itu pada intinya yaitu menjaga kualitas produk tersebut namun bisa menghindari pemborosan alias sebisa mungkin menghemat gitu. Tidak hanya dari segi biaya namun juga bisa dari segi waktu, produksi ataupun dari sumber daya manusianya. Nah, di sini kami mengambil contoh dari perusahaan Nike, di mana perusahaan Nike itu menerapkan lean manufacturing terdiri dari 4 cara. Nah, yang pertama itu ada built-in quality, yang pada intinya itu Nike itu mencegah agar produk itu tidak cacat saat setelah produksi. Jadi produk cacat itu juga salah satu sebuah pemborosan. Nah, jadinya Nike ini berusaha agar tidak boros, yaitu tidak menghasilkan produk yang cacat. Jadi Nike melakukan built-in quality supaya hasil yang ketika diproduksi itu benar-benar bagus dan tidak ada yang cacat. Lalu yang kedua ada just in time, di mana tuh just in time Nike menerapkan sistem Kanban. Nah, Kanban itu sendiri merupakan sistem penarikan yang memastikan bahwa bahan-bahan baku itu hanya diproduksi. Jadi meminimalkan bahan baku itu boros. Jadi Nike hanya menyediakan bahan baku yang memang yang perlu dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada operational stability, di mana perusahaan Nike itu menjaga kestabilan proses produksi. Jadi ini tuh kayak misalkan pelatihan karyawan dan sebagainya agar ketika produksi itu benar-benar dari karyawan-karyawan yang emang memiliki kualitas yang bagus. Nah, lalu selanjutnya di sini ada culture of empowerment. Nah, di mana tuh Nike itu memberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadi di sini tuh karyawannya itu udah dibentuk supaya bisa menyelesaikan sebuah masalah ketika produksi. Jadi ketika nanti ada produksi, ketika ada masalah, nah itu karyawan itu sendiri bisa menyelesaikannya sendiri dan bisa mengatasinya gitu. Nah, lean manufacturing ini di perusahaan Nike itu dianggap untuk berikan kualitas yang bagus, tetapi juga bisa menghindari pemborosan produksi. Nah, ini nih cukup bagus untuk diterapkan untuk seluruh perusahaan manufaktur tentunya. Nah, dan lean manufacturing ini juga memberikan manfaat kepada Nike tentunya yang misalkan dari hari produksi itu sendiri yang mungkin bisa berubah jadi lebih sedikit waktunya. Jadi lebih sedikit waktunya ketika memproduksi sebuah
produknya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.